Selamat datang kembali Sobat Movie. Hari ini kita akan menjelaskan alur film John Wick, Chapter 4, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini penuh dengan aksi laga serta baku tembak, jadi, pasti Anda tidak akan bosan menontonnya. Siapkan perbekalan Anda, ambil posisi PW dan mari kita mulai filmnya. Film ini dimulai di New York City, di mana John Wick dan anjingnya mendapatkan perlindungan dari Bowery King. John meninju papan latihan sampai ruas jari tangannya berdarah, dan Bowery King datang untuk menanyakan apakah dia sudah siap untuk menghadapi The High Table. John hanya mengatakan, ya. Scene kemudian berpindah di tengah gurun yang berada di Maroko, di mana John sedang mengejar orang-orang yang bekerja untuk The Elder dengan menunggang kuda. The Elder mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah membunuh orang-orang itu, John mendatangi The Elder untuk menagih kebebasan yang telah dijanjikan. Namun hal itu diingkari. The Elder memberitahu John bahwa jika dia menginginkan kebebasannya, maka hal itu bisa dia dapatkan hanya dengan kematiannya. John kemudian menghabisi The Elder dengan menembaknya 2 kali sebelum pergi. Kembali ke kota New York, Winston didatangi oleh The Harbinger dan menyampaikan perintah Marquis de Gramont, bahwa The Continental tak lagi bisa beroperasi dan harus dikosongkan. Kemudian dia memberinya jam pasir serta memberitahu, bahwa sebelum pasir pindah ke sisi lainnya dia harus menemui Marquis. Mereka telah mengetahui tentang eksekusi The Elder oleh John. Marquis menganggap hal itu terjadi karena Winston gagal dalam membunuh John. Ketika mereka sedang berbincang, Winston sadar bahwa jam pasir yang ada di atas meja Marquis sama dengan yang dikirim kepadanya. Jam tersebut menunjukkan bahwa waktu yang diberikan tinggal sedikit. Dan ketika pasir sudah pindah sepenuhnya ke sisi yang lain, Marquis benar-benar menghentikan operasional The Continental dengan cara meledakkannya serta menyatakan kalau Winston saat ini sebagai orang buangan. Dan sebagai orang buangan dia tidak perlu pengawal, kata Marquis, sembari menembak Charon tepat di dada. Hal ini sangat menyedihkan bagi Winston, karena Charon sudah mendampinginya sejak lama. Winston tetap berada di sisi temannya saat ia meninggal, dan mengatakan bahwa seharusnya yang mati adalah dia. Sementara itu di Paris di sebuah taman, seorang pembunuh yang buta bernama Cain sedang asyik mendengarkan putrinya sedang bermain biola tak jauh darinya. Cain dipanggil ke kediaman Marquis, dia diminta untuk membunuh John. Dia awalnya menolak permintaan itu. Cain mengatakan kalau dia sudah pensiun dan sudah tidak ada hubungan dengan The High Table. Tapi Cain tidak bisa mengelak dan harus menuruti permintaan Marquis, setelah dia mengancam akan membunuh anaknya, Mia, jika dia menolak perintahnya. Cain memang tidak bisa melihat, tapi dia merupakan seorang pembunuh bayaran yang hebat. Dia sangat terampil dan dianggap sebagai salah satu pembunuh bayaran terbaik. Cain juga memiliki hubungan yang erat dengan John di masa lalu. Mereka berdua merupakan teman baik. Sementara itu, John menuju ke Osaka Continental yang dikelola oleh teman lamanya, Shimazu Koji dan putrinya, Akira, yang menjabat sebagai asistennya. Faktanya Akira kurang setuju jika ayahnya masih berhubungan dengan John, apalagi sampai membantunya, karena itu sama saja dengan melawan The High Table. Akira tidak mau ayahnya akan bernasib sama seperti Winston dan Continental New York, akibat dianggap berpihak pada John. Diam-diam tanpa sepengetahuan Akira, Koji bertemu dan berbincang dengan John di atap hotel, serta berjanji untuk memberi perlindungan padanya. Tidak lama kemudian, tangan kanan Marquis, Chidi, tiba di Osaka Continental. Dia minta untuk bertemu dengan manajer hotel. Lantas Akira bergegas datang ke atap hendak menemui ayahnya untuk melapor. Tapi dia tidak menyangka akan mendapati John juga di sana. Akira sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Chidi meminta manajer hotel untuk menyerahkan John kepada mereka. Koji mengatakan kepada mereka bahwa John tidak ada di Continental. Chidi tidak mempercayainya. Dengan pasukan yang dia bawa, Chidi hendak menggeledah Osaka Continental untuk menemukan John. Namun hal itu ditentang oleh Koji, karena Chidi tidak mau menyerahkan senjata yang dia bawa. Dan itu membuat Chidi murka. Anak buah Koji sendiri sudah bersiap, dan melawan pasukan Chidi dengan menembakkan panah dalam kegelapan. Pertarungan sengit dimulai dengan puluhan orang terluka serta terbunuh dalam prosesnya. Saat pasukan Chidi berhasil mencapai atap, John mengambil pistolnya dan mulai melakukan perlawanan.
Sementara para pengawal Koji dapat melawan sebagian besar pasukan Chidi dan merepotkan mereka. Hingga akhirnya Kane ikut dalam pertarungan dan mengalahkan pengawal Koji. Dia memasang beberapa alat deteksi untuk mengetahui pergerakan targetnya, hingga dia bisa menggunakan senjatanya dengan akurat untuk membunuh para targetnya. Sementara itu Akira bergabung dalam pertarungan bersama John dan mengeksekusi beberapa anak buah Chidi. Namun dia akhirnya tertembak dan terluka. Dalam keadaan terluka Akira dibantu oleh John hingga ayahnya datang, kemudian membawa dia pergi. Sementara itu John terus melakukan perlawanan dan menghabisi banyak pasukan Chidi. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Kane, mereka berdua berhadapan satu sama lain sebagai teman. Sebenarnya Kane enggan untuk bertarung dan membunuh John, namun dia terpaksa melakukan itu demi putrinya, Mia. Terjadi pertarungan yang menegangkan antara John dan Kane, hingga akhirnya pertarungan tersebut terhenti karena tembakan dari Mr. Nobody, dan John memutuskan untuk pergi meninggalkan Kane. Ketika sedang terjadi baku tembak lagi-lagi Mr. Nobody membantu John dengan membunuh beberapa orang bersenjata yang mengejarnya. Sebenarnya dia juga menginginkan hadiah atas kepala John, tapi dia berkata bahwa $20 juta yang ditawarkan saat ini masih kurang. Hingga dia saat ini membantu John dan menunggu hadiahnya bertambah banyak lagi, baru dia akan membunuh John. Saat Koji dan Akira hendak pergi, mereka dihadang oleh Kane. Dia dan Koji juga merupakan teman baik, meskipun dia sudah disuruh Kane untuk pergi, tapi Koji menolak demi membela John. Mereka akhirnya terlibat dalam pertarungan yang sengit hingga akhirnya Koji meninggal dalam duel pedang tersebut. Akira pergi ke stasiun kereta api untuk menemukan John dan menyalahkannya atas kematian ayahnya. Dia menyuruhnya untuk membunuh Kane, atau dia akan membalaskan dendam ayahnya sendiri. Winston bertemu dengan Bowery King, dan mereka berdua pun sadar jika masih berhubungan dan dekat dengan John, itu akan menjadikan mereka target juga. Setelah apa yang diperbuat The High Table terhadap Winston, dia menginginkan hal yang sama dengan Bowery King. Mereka berdua ingin balas dendam kepada The High Table dengan bantuan John Wick. Sementara itu The Harbinger memberitahu Marquis, bahwa pertumpahan darah di Osaka Continental sebenarnya adalah hal yang tidak perlu terjadi. Tapi Marquis berkata, membunuh John Wick itu penting dilakukan. Tapi, menghilangkan mitos yang sudah tersebar tentang Baba Yaga yang tak terkalahkan, dan tidak bisa dibunuh itu juga penting. Dia ingin mitos sang legenda hilang dari kehidupan. Marquis berpikir bahwa cerita John terlalu dibesar-besarkan. Dan hukuman harus diberikan bagi yang mempercayainya. Marquis berpikir bahwa John akan mudah ditangani. Dia kemudian didatangi oleh Mr. Nobody, yang menggarapkan bayaran $23 juta untuk membunuh John Wick. Marquis menanggapi dengan menusuk tangan Mr. Nobody, dan memaksanya untuk memilih. Mencabut pisaunya atau menarik tangannya, untuk membuktikan sampai di mana keberaniannya. Mr. Nobody menarik tangannya, sehingga tangannya harus terpotong di antara ruas jari-jarinya. Setelah melakukan hal itu, Marquis memenuhi permintaannya. Dia setuju untuk membayar Mr. Nobody sebesar $23 juta jika dia berhasil membunuh John. John bertemu dengan Winston di Makan Charon, untuk mengucapkan belasungkawa atas kehilangan temannya. Winston ingin membalas dendam kepada Marquis. Sehingga ia memberitahu John bahwa untuk memenangkan kebebasannya dari The High Table, ia harus menantang Marquis untuk berduel, meskipun ia percaya bahwa duel The High Table hanyalah sebuah mitos belaka. Tapi untuk merealisasikan itu, John harus mendapatkan dukungan dari salah satu keluarga di organisasi The High Table. Maka satu-satunya yang dapat mendukung John, dan usaha terakhirnya adalah keluarganya. Tetapi Ruska Roma sudah merobek tiketnya, dan memutuskan hubungan dengannya. Karena tidak ada cara lain, John setuju untuk mencari dan meminta bantuan dari mereka, meskipun mereka membenci John. Jika John mampu membunuh Marquis melalui duel, maka dia akan mendapatkan kebebasannya dari The High Table, dan Winston pun akan berhasil membalaskan dendamnya. John melakukan perjalanan ke Ruska Roma di Berlin, di mana dia disambut dengan tembakan senapan oleh pendeta Gipsy mereka sebelum dia diikat dan digantung. John ditemui oleh saudari angkatnya Katya, yang sangat marah kepada John. Karena perbuatannya membunuh The Elder, akibatnya membuat Marquis memerintahkan eksekusi terhadap ayahnya, Piotr.
John menawarkan bantuan untuk Katya, sebagai penebus perbuatan yang telah dia lakukan. Maka Katya memerintahkan John untuk membunuh Kila, seorang anggota The High Table Jerman. Orang yang telah membunuh ayahnya, Piotr, dan juga telah mengambil sebagian besar wilayah mereka. Kemudian John pergi untuk membunuh Kila di sebuah klub malam, yang dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata. Kane dan Mr. Nobody juga sudah ada di sana setelah melacak John. Kila bertanya kepada Kane dan Mr. Nobody, bahwa mereka ingin membunuh John. Dan dia mengatakan bahwa dia juga ingin membunuh John, tetapi John ingin membunuh Kila. Kila mengatakan, bahwa masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan, dengan permainan kartu. Ketiganya kemudian duduk untuk bermain kartu dengan Kila, di mana Kila telah berbuat curang, serta memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi 3 pembunuh tersebut. Sementara Kane dan Mr. Nobody beserta anjing bertarung melawan anak buah Kila, John mengejar Kila ke dalam klub, melewati para pengunjung yang sedang mabuk. Kila bertarung dengan sekuat tenaga, serta memanfaatkan berat badannya untuk melawan John. Anak buahnya datang untuk membantu, hingga Kila berhasil melemparkan John dari atas balkon. Namun hal itu tidak membuat John berhenti mengejarnya. Pertarungan terus berlanjut, hingga John berhasil memojokkan Kila dan melumpuhkannya. Kemudian John melempar Kila dari atas tangga, dan kepalanya membentur tanah, hingga menyebabkan dia mati. John kemudian mengambil salah satu gigi emas Kila, lalu kembali ke Ruskaroma. Dan memberikan gigi emas tersebut kepada Katya sebagai bukti kematian Kila. Katya senang mengetahuinya, dan setuju menerima John sebagai keluarga. Katya memimpin upacara kembalinya John di keluarga mereka, di mana dia dicap dengan lambang keluarga, serta diberi restu untuk duel dengan Marquis. Winston mengunjungi Marquis dengan membawa undangan, tantangan resmi dari John untuk duel. Marquis berpendapat bahwa duel The High Table hanyalah mitos, dan dia enggan menanggapi tantangan tersebut. Meskipun Marquis berusaha untuk menolak, Winston mengingatkan bahwa dia masih terikat dengan The High Table beserta aturannya, sehingga dia harus menjalani tantangan itu. Selain itu Winston menuntut jika John menang, Winston tidak jadi orang buangan lagi, dan Continental miliknya tidak akan dipersalahkan serta dibangun kembali seperti sedia kala dan manajemennya dipulihkan. Namun Marquis mengingatkan Winston bahwa dia akan seperti John. Jadi jika John mati dalam duel dia juga harus mati. Winston setuju dengan hal itu. John tiba dan duduk satu meja dengan Marquis. The Harbinger memimpin pertemuan itu untuk membahas aturan dalam duel. Marquis memutuskan bahwa Sacré-Cœur di Paris jadi tempat duel saat matahari terbit, sementara John memutuskan jenis senjata pistol yang akan digunakan dalam duel. Jika salah satu dari mereka tidak muncul hingga tenggat waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis mereka akan dinyatakan kalah dan akan dieksekusi. Dan Kane yang akan menggantikan posisi Marquis. Marquis bersedia memberikan kebebasan kepada Kane dan putrinya, jika ia dapat membunuh John. Kemudian John pergi ke gereja untuk memberi penghormatan dan mendoakan Helen. Kane menemuinya di sana sebagai sahabat dan juga teman lama. Dia menceritakan kepadanya tentang Mia. Kane memberitahunya bahwa Marquis mengancam nyawa putrinya, jika dia tidak menuruti perintah Marquis. John kemudian bertemu dengan Winston dan Bowery King. Mereka memberinya pistol modifan dan salah satu baju anti peluru terbaru. The Harbinger mengingatkan Marquis tentang apa yang akan terjadi pada The High Table jika dia dibunuh oleh John. Untuk memastikan bahwa John tidak berhasil mencapai Sacré-Cœur tepat waktu, Marquis mengerahkan Chidi dan anak buahnya untuk membunuhnya. Seorang penyiar radio juga mengumumkan kepada para pembunuh bayaran yang mendengarkan, bahwa hadiah untuk John diberikan bagi siapa saja yang dapat membunuhnya sebelum matahari terbit. Sekarang semua orang mengincar John. Bowery King dan Winston mengantar John dengan sebuah perahu menyusuri gorong-gorong, dan membawanya sedekat mungkin dengan tempat tujuan. Setelah itu John sendirian, ia harus berjalan kaki ke tempat yang dituju. Ketika John berjalan menuju ke Sacré-Cœur, puluhan pembunuh bayaran mengejarnya. Ia menghadapi orang-orang bersenjata di jalan, hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Arc de Triomphe. John menembak orang-orang yang mengejarnya, bahkan juga menabrak mereka dengan mobil. The High Table melacak keberadaan John, dan menyebabkan lebih banyak orang jahat mengejarnya.
Dia memasuki sebuah bangunan kosong yang diikuti oleh para pembunuh bayaran. John menembakkan peledak ke arah mereka. Pada saat yang sama, Mr. Nobody membantu melumpuhkan beberapa pembunuh bayaran, dan menghubungi Marquis untuk meminta bayaran yang lebih tinggi. Marquis akhirnya menyetujui kontrak $40 juta, sehingga membuat orang-orang yang mengejar John lebih nekat dan brutal, demi mendapatkan hadiah tersebut. John akhirnya berhasil mencapai tangga menuju Sacré-Cœur. Dia berhasil menghabisi beberapa musuh saat menaiki anak tangga tersebut. Kemudian Chidi muncul dan menjatuhkannya hingga ke anak tangga paling bawah. Saat itu John sudah sangat lelah dan hanya ada sedikit waktu baginya untuk sampai ke Sacré-Cœur. Tiba-tiba Cain muncul di dekatnya dan menolong dia. Cain dan John menghabisi anak buah Chidi. Mereka perlahan-lahan berjalan menaiki tangga. Dan dalam perjalanannya ke atas, mereka meninggalkan puluhan mayat. Mr. Nobody juga datang serta ikut melawan Chidi, karena dia melemparkan anjingnya ke tengah padatnya lalu lintas, tetapi anjingnya baik-baik saja. Dengan bantuan John, Chidi berhasil dilumpuhkan. Anjing itu kemudian menggigit tepat di kemaluannya dan Mr. Nobody menembak kepalanya sebagai balasan. Anjing itu juga mengencingi wajah Chidi. Winston, Marquis dan Harbinger sedang menunggu John di Sacré-Cœur. Saat mereka menunggu, mereka mendengar suara tembakan dan teriakan dari pertarungan yang terjadi di tangga. John berhasil sampai di Sacré-Cœur beberapa saat sebelum matahari terbit. Dia dan Cain mengambil pistol mereka. Saat mereka terlibat dalam duel, keduanya sudah saling menembak sebanyak 2 kali. Hingga di ronde ketiga Cain menembak John di perutnya tetapi John tidak menembakkan pistolnya. Marquis kemudian berkata, bahwa dia mengklaim coup de grâce atau tindakan untuk mengakhiri penderitaan. Sehingga dia bisa menjadi orang yang membunuh John Wick. Dia mengambil pistol Cain dan mengarahkannya ke John, namun Winston memberitahunya bahwa dia merupakan orang yang arogan, dan mengingatkannya bahwa John belum menembakkan peluru terakhirnya. Marquis menyadari hal ini namun sudah terlambat, sampai akhirnya John menembak dan membunuhnya. Harbinger kemudian menyatakan bahwa John dan Cain bebas dari kewajiban mereka kepada The High Table. John kembali menuruni tangga dan sejenak memikirkan Helen. Ia menyebut namanya sebelum ia tersungkur. John Wick meninggal sebagai orang bebas. Winston dan Bowery King menguburkan John di samping Helen dengan batu nisan bertuliskan suami yang penuh kasih. Bowery King bertanya kepada Winston apakah menurutnya John berada di surga atau neraka. Winston menjawab, siapa yang tahu. Keduanya berjalan pergi sementara Bowery King melanjutkan memelihara anjing John. Dalam adegan pasca kredit, Cain membawa buket bunga untuk bertemu kembali dengan putrinya, tetapi dia didekati oleh Akira yang penuh dendam dengan membawa sebuah pisau. Silahkan berlangganan untuk mengetahui lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan klik tombol suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.